Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Della Anjeli Boru Saragi dengan IMPM 2021520025 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah mengenai harta dan konsep laba dalam akuntansi syariah. Apa sih itu timbulnya akuntansi syariah? Di sini ada kapitalis, sosialis, dan Islam. Di sini ada al-ma'al, dari kata ma'al yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan al-ma'al diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Menurut ulama Hanafiyah, segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan menurut jumhur ulama, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Di sini ada ayat Al-Adiyat ayat 8, yang artinya sesungguhnya ia sangat teguh dalam kecintaannya terhadap harta. Wa innahu liyab sadid. Dan sesungguhnya ia sangat teguh dalam kecintaannya terhadap harta. Atau dijadikan indah pada atau pandangan. Manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Takut terhadap kemiskinan merupakan bisikan setan. Setan menakut-nakutinya dengan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikanmu untuk ampunan dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan jika kami ingin membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, atau supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencelah yang mengumpulkan harta. Dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Al-Humazah ayat 1-3. Di sini ada cara mendoakan supaya kaya menurut Utsman. Utsman menjadi kaya, dijamin masuk surga, meninggal sebagai triliuner, sebagai nabi yang soleh. Sya'labah menjadi kaya, meninggalkan sholat zakat tidak diterima. Di sini ada tabel. Harta dalam pandangan Islam. Apa sih itu harta dalam pandangan Islam? Menurut konvensionalnya, sebagai alat pemuas, penyenang, indikator kesuksesan, dan lain-lain. Sedangkan menurut syariah sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Status harta dalam Islam sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian hidup, ujian keimanan, sebagai bekal ibadah, sebagai amanah. Di sini ada status harta dalam Islam. Saya tidak ingin kaya tapi harus kaya. Kekayaan merupakan sigma dari berbagai komponen. Gagasan A.A. dalam buku ini akan memberikan motivasi strategi dan perspektif yang positif untuk menjadi kaya yang diridhoi Allah. Menurut A.A. Sang miliarder atau miliarder Islam. Miliarder Islam. Sahabat Nabi di sini ada nilai kekayaan jenis kekayaannya. Menurut Abdurrahman Ibn Auf, nilai kekayaannya mencapai 6,2 triliun. Uang tunai sebesar 4,9 triliun, 3.000 ekor kambing, 1.000 ekor unta, dan 100 ekor kuda. Sedangkan Az-Zubair ibn Al-Awam
Nilai kekayaannya mencapai 3,5 triliun dan jenis kekayaannya 15 properti. Sedangkan Utsman ibn Affan nilai kekayaannya mencapai 2,5 triliun, sedangkan jenis kekayaannya uang tunai sebesar 2,4 triliun dan 1.000 ekor unta. Menurut Talha ibn Ubaidillah, nilai kekayaannya mencapai 542 miliar, sedangkan jenis kekayaannya uang tunai 523 miliar dan tanah senilai 18 miliar. Sahabat Nabi sedangkan Sa'd ibn Abi Waqqas nilai kekayaannya 15 miliar. Sedangkan jenis kekayaannya tidak ada. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati atau hati yang selalu merasa cukup. Di sini jika tidak seimbang, indah atau tamak, dicintai miskin, diminati kikir, condong mewah, menyenangkan lapar. Jika tidak seimbang. Jika seimbang, ada syukur, jihad, nilai UTK kebaikan, ujian, bekal ibadah, titipan atau amanah ialah sedekah, manfaat ialah pertengahan. Laba secara umum di sini digunakan sebagai alat mengukur kinerja dan alat dalam pengambilan keputusan yang memiliki fleksibilitas yang diberikan oleh prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Ada regenerasi pekerja, kepuasan pelanggan, keuntungan, dan pertumbuhan. Laba dalam akuntansi konvensional. Laba atau keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan untuk membantu menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan keuntungan yang representatif dalam waktu jangka panjang, dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit. Laba dalam akuntansi syariah. Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina istarau lattabil huda fama rabbihat tajaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagang mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ibnu Arabi, transaksi jual beli tanpa unsur iwat sama dengan riba. Di sini ada risiko atau gurmi, kerja, dan usaha tanggung jawab. Hadis tentang laba. Seseorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang. Dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Dan demikian juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya. Bukhari dan Muslim. Menurut Islam ada kehidupan setelah kehidupan. Laba didapat setelah kembalikan modal pokoknya. Dikembalikan modal pokoknya. Di sini ada pernyataan pendapatan dalam akuntansi syariah. Pendapatannya, di sini kita bisa lihat ada kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal. Perdagangan memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening, investasi terbatas. Sedangkan biaya penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dalam investasi yang halal, perdagangan atau aktivitas termasuk pemberian jasa. Keuntungannya kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari pemegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang terpilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga biasa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan tidak saling tergantung dengan pemegang saham atau pemegang rekening investasi tak terbatas yang setara dengannya. Pernyataan pendapatan dalam akuntansi syariah. Di sini juga kelanjutannya itu kerugian. Penurunan bersih dari aset bersih sebagai
sebagai akibat dari pemegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga biasa terjadi akibat pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan setaranya menunjukkan kondisi atau posisi rekening investasi mudharabah atau mutlakoh. Keuntungan bersih atau kerugian bersihnya, gambaran keberadaan keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah selama periode akuntansi. Pendapatan operasi utama, pendapatan dari jual beli, pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, pendapatan bersih istihna paralel. Kalau pendapatan dari sewa, pendapatan bersih ijarah. Pendapatan dari bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah. Pendapatan operasi utama lainnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Pendapatan operasi lainnya, beban operasi lainnya, pendapatan non-operasi, beban non-operasi, zakat, dan pajak. Di sini ada tabel laporan laba rugi daripada tahun yang terakhir. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada pendapatan, pendapatan penjualan tangguh, investasi bisa dikurangi dengan keuntungan rekening, investasi tidak terbatas, bagian bank, keuntungan bagian bank pada pendapatan, pendapatan bank dari investasinya, bagian keuntungan dari bank dari rekening investasi, terbatas sebagai mudorib, fee bank sebagai agen investasi, pendapatan dan jasa perbankan, pendapatan lain-lain, total pendapatan bank, biaya umum, dan administrasi, depresiasi, pendapatan neto sebelum zakat dan pajak, provisi untuk zakat, pendapatan neto sebelum saham minoritas, dan pendapatan neto. Di sini kita bisa lihat ya, ada tabel laporan laba ruginya. Dan di sini juga ada laporan perhitungan hasil usaha. Di sini ada, ini menurut lembaga keuangan mikro atau koperasi ya. Ada pendapatan operasional utama, pendapatan marginnya, pendapatan salam, pendapatan istisna, pendapatan ijarah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan administrasi, pendapatan operasional lainnya, jumlah pendapatan, hak bagi hasil, pendapatan non-operasional, biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya promosi, biaya pengisian penghapusan aktiva produktif, biaya penyusutan aset tetap, biaya amortisasi, biaya administrasi, biaya kantor, biaya operasian, biaya lainnya, jumlah biaya operasional, pendapatan bersih operasional, biaya non-operasional. Di sini kita bisa mencantumkannya dalam tabel laporan perhitungan hasil usaha ya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.